Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Surudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi ya guys. Semoga kabar teman-teman semuanya hari ini selalu sehat, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, pagi hari ini saya membuat video ini. Kondisi cuaca di luar ini sedang turun hujan. Dari semalam nih, dari jam 12 malaman lah ya, sampai pagi ini sekitar jam 7 ini masih turun hujan dengan deras. Semoga hujan ini membawa berkah untuk kita semuanya ya. Di konten kali ini masih membahas mengenai progres pembangunan jalan tol Cilacap Jogja, dan topik yang menarik juga mengenai uang ganti rugi. Sebelumnya telah saya buat video tentang ini dan informasinya memang belum ada kepastian mengenai proses pencairan maupun besaran ya uang ganti rugi. Kemungkinan besar itu akan diproses di tahun 2024 ya. Karena ini ya, di tahun 2023 ini kan tinggal sekitar 2 bulan lagi, dan kesibukan pemerintah ini sepertinya masih berfokus kepada pelaksanaan pemilu. Kemungkinan itu setelah pelaksanaan pemilu ya, itu fokus pemerintah bisa berada di situ. Saya juga telah mencari ya informasi pembanding. Jadi saya telah searching dan melakukan riset mengenai informasi pembayaran uang ganti rugi ya. Diharapkan ini bisa menjadi pembanding aja gitu ya. Jadi kita juga bisa mengetahui informasi-informasi pencairan uang ganti rugi jalan tol ya. Oh ya, di sana seperti itu ya. Kira-kira ya seperti itulah. Jadi kemungkinan di proses pembayaran uang ganti rugi di jalan tol Cilacap juga bisa jadi juga seperti itu. Nah, itu aja sih maksudnya. Nah, ini saya juga mendapat informasi membaca berita dari detikjateng.com ya. Jadi ini terkait dengan proses pencairan uang ganti rugi jalan tol Jogja Solo ya. 3 rumah di Ngabean Klaten masih dihuni meski proyek tolnya sudah berjalan. Jadi proyek tolnya sudah berjalan tapi masih ada 3 rumah nih yang masih dihuni oleh penghuninya ya. Kira-kira beritanya seperti apa? Kita baca bareng-bareng ya guys. 3 rumah warga dusun Pasekan, Desa Ngabean, Kecamatan Karanganom, Klaten belum juga menerima uang ganti rugi UGR bangunan proyek tol Jogja Solo. Padahal jembatan di utara ketiga rumah tersebut mulai dikerjakan. Pantauan Detik Jateng, balok-balok cor beton jembatan di utara dusun itu mulai dipasang. 2 alat berat mengangkat dan menata blok beton tersebut ya. Jadi sudah mulai dikerjakan di area tersebut. Untuk penataan itu, lalu lintas kendaraan di lokasi diperlakukan buka tutup. Kegiatan pemasangan blok beton tersebut disaksikan dan menjadi tontonan warga sekitar. Ketiga rumah warga tersebut masih berdiri kokoh, penghuninya masih berkegiatan seperti biasa, meskipun raungan mesin alat berat terdengar ya. Ya, masih beraktivitas seperti biasa. Iya, jembatannya mulai dikerjakan. Ini kata Devi, seorang warga kepada Detik Jateng, Senin 13 November 2023. Menurut Devi, ganti rugi bangunan rumah keluarganya ini belum dicairkan. Namun warga sudah mendapatkan informasi jika UGR cair sekitar Desember. Kemarin saat sosialisasi pemindahan makam, pihak tol sudah menginfokan pencairan sekitar bulan Desember. Semoga benar, ungkap Devi. Dikatakan Devi, warga berharap UGR bangunan rumah segera cair. Sebab jika semakin mundur, warga akan repot karena sudah musim penghujan. Khawatirnya kalau sudah musim hujan, kita pindahnya yang repot. Mungkin lumpur, katanya ya. Setelah dibayar akan digunakan untuk
tinggal bekerja pegawai tol. Jadi setelah rumah itu dibayar, itu akan menjadi rumah sementara ya bagi para pekerja tolnya. Diberitakan sebelumnya, warga Dusun Pasekan, Desa Ngabean, Kecamatan Karanganom, Klaten, belum menerima uang ganti rugi UGR proyek tol Jogja Solo. Badan Pertanahan BPN Klaten menyebut salah satunya karena warga tersebut selama ini menempati tanah milik negara. Oh gitu, jadi karena memang ketiga warga ini menempati tanah milik negara ya guys. Warga itu di Dusun Pasekan menempati tanah negara, jadi tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang ditempati. Ungkap PLT Kasih Pengaduan Lahan BPN Klaten Joko Setiadi kepada Detik Jateng. Joko menjelaskan meskipun tidak memiliki hubungan hukum dengan tanahnya ya, tetapi warga bisa mendapatkan ganti rugi bangunan maupun tanah miliknya. Jadi walaupun tanahnya itu tanah milik negara, secara hukumnya itu tidak ada ikatan ya dengan pemilik individu ini, tetapi kalau ada bangunan yang berdiri di atasnya itu ternyata diganti rugi ya guys. Jadi ini disampaikan yang akan dibayar ya hanya tegakan di atasnya, tanaman maupun bangunan. Sudah ada tim appraisalnya yang menilai dan itu sudah dilaksanakan. Menurut Joko, untuk tanah yang ditempati tidak mungkin mendapatkan UGR karena tidak ada dasarnya. Jika dibayarkan maka berpotensi ada kerugian negara. Pembayaran UGR itu kan dengan uang negara, tetapi jika UGR tanah warga itu dibayarkan, bisa muncul kerugian negara. Ini bisa muncul masalah. Ini untuk kasus di ini ya, 3 rumah di Dusun Pasekan, Desa Ngabean, Kecamatan Karanganom, Klaten. Nah, ini informasi pembanding aja bahwasanya uang ganti rugi itu sepanjang secara kepemilikan itu terverifikasi ya. Kemudian yang kedua itu sudah di appraisal ya, sudah ada proses dari instansi-instansi terkait seperti BPN. Selanjutnya juga kalau memang ini menghuni tanah negara, ternyata itu bisa mendapatkan uang ganti rugi bangunan dan tanaman. Ya, segala sesuatu pastinya membutuhkan proses ya guys, verifikasi dan validasi. Jadi buat teman-teman yang saat ini menunggu proses uang ganti rugi penggantian lahan tol Jogja Cilacap juga bisa mengambil informasi dari apa yang terjadi di Klaten ini ya guys. Semoga informasi ini bisa memberikan inspirasi dan informasi kepada teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu konten kali ini. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.